Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita dan mustahil, halaman 12. 9 baris dari atas ke bawah. Dan mustahil, atasnya Allah. Apa arti mustahil? Al-mustahilu ma la yatasawwaru bil aqli wujuduhu. Itu arti mustahil. Akal menolak yang tidak cocok dengan Allah. Ini akal orang yang diisi dengan ilmu tauhid. Akal menolak, akal orang yang berilmu tauhid yang tidak cocok dengan Allah ditolak oleh akal. Bahasa kitanya kadang mungkin, bahasa tauhidnya mustahil. Definisinya akal menolak yang tidak cocok dengan Allah, tidak tergambar, tidak terbayang, tidak terukir di otak orang yang bertauhid, di hati orang yang bertauhid, bahwa ini ada dengan Allah. Kadang mungkin dan tidak cocok diarahkan kepada Allah. Itu maksud mustahil. Apapun yang tidak cocok dengan Allah, apapun yang tidak pantas diarahkan kepada Allah, ditolak oleh orang yang berilmu tauhid, atau disebut bahasa tauhid mustahil. Nah, itu dulu definisinya dulu dikuasai. Kalau kadang menguasai definisi, rusak pemaparan penjelasan, tergantung penguasaan definisi. Definisi memahami teks. Teks ini apa? Ini amunisi, ini imunisasi, ini eksekusi, ini mutilasi, ini tidak boleh memakai kata-kata itu kalau tidak mengerti definisi. Ini amputasi, ini amunisi, ini eksekusi, ini imunisasi. Nah, itu contoh. Apalagi itu, ini transaksi. Nah, apalagi cari ini ya. Itu contoh. Tidak boleh memakai kata-kata itu kalau tidak menguasai definisi. Apalagi memaparkan, menjelaskan tanpa penguasaan definisi, itu sesat dan menyesatkan. Nih, mustahil, apa arti mustahil? Akal menolak, akal tidak menerima, tidak tergambar di otak, tidak terukir di hati, sesuatu apapun yang diarahkan kepada Allah, akal langsung menolak. Akal orang bertauhid beda dengan akal orang yang tidak pernah belajar tauhid, beda. Apabila terjadi perbedaan, pian belajar tauhid pernah enggak? Enggak pernah. Belajar dulu ya. Selesai. Kalau pian tidak belajar ilmu tauhid, otak pian enggak bisa menerima. Kalau pian tidak belajar ilmu tauhid, otak pian tidak bisa menolak. Nah, ini masalahnya. Otak orang yang bertauhid beda dengan otak orang yang tidak punya ilmu tauhid. Baru kita contohkan. Apa misalnya? Terus begini.
Dan mustahil atasnya Allah bersifat dengan tiap-tiap sifat kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala punya sifat kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala punya sifat yang tidak pantas diarahkan kepada Allah. Makanya nanti belajar, ada namanya sifat nafsiyah, ada namanya sifat salabiyah, ada namanya sifat ma'ani, ada namanya sifat maknawiyah. Dari 20 sifat wujud kidam baqa mukhalafah dan seterusnya, itu terbagi lagi kepada 4. Namanya sifat nafsiyah, ada namanya salabiyah, ada namanya ma'ani, ada namanya maknawiyah. Di antara sifat yang menolak, menangkis yang tidak cocok dengan Allah, yaitu nanti disebut sifat salabiyah atau salbiyah. Orang kampung itu bisa menyambat salbiyah, ada juga salabiyah, bujur aja juga. Langsaikum jilani, langsaikum jilani, ayo aja. Itu boleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lain berisnya jisaikum. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Al-Jailani. Ada apa juga? Sama aja pada Syekh Abdul Qadir Waliullah itu juga, ya. Ulun dipanggil di hulu sungai Said, di Banjarbaru Udin. Kalau ulun memanggil Ansari, Ansaikum Said, Ansaikum Guru Udin, Guru Said, Guru Ansari, Guru Udin. Ada apa? Tetap mau ketahui lawat juga. Berarti kalau orang memanggil ulun Muhammad Saifuddin Ansari, tenang lengkap. Apabila memanggil Said, berarti singkatan dari Saifuddin, benar. Apabila memanggil ulun Udin, benar juga. Apabila memanggil ulun Ansari, benar juga. Tapi kalau memanggil ulun Saifuddin, dipanggil siput, awas. Lu ikung kambing kalau ya. Itu salah nyingkat namanya. Nah, coba Bapak Ibu, kekurangan itu mustahil diarahkan ke Allah. Ini kita akan contohkan. Kan kita minggu dulu sudah belajar sifat Allah yang wajib kita ketahui secara tafsir terperinci 20 sifat. Wujud, qidam, baqa sampai mutakallim. Itu sifat yang dimiliki Allah, dan tidak boleh selain Allah masuk di sifat yang dimiliki Allah. Tidak boleh. Wujud itu milik Allah, bukan milik kita. Qidam itu milik Allah, bukan milik kita. Baqa itu milik Allah, bukan milik kita. Mukhalafah itu milik Allah, bukan milik kita. Qiyamata binafsi itu milik Allah, bukan milik kita. Terus sampai mutakallimun, semua yang 20 sifat, hanya yang memiliki itu sifat adalah Allah. Namanya sifat yang wajib, yang dimiliki Allah. 20 yang wajib kita ketahui. Mustahil lawannya 20 itu. Nah, mustahil. Wujud milik Allah, wajib Allah bersifat ada. Mustahil tiada. Nah, tiada atau Adam itu tiada. Tiada itu bukan milik Allah, tiada itu milik kita. Karena asalnya kita ada, kemudian asalnya kita tiada, tidak ada, lalu ada, setelah ada ditiadakan lagi. Berarti kita Bapak Ibu diapit dua. Kita ini di tengah, nih kita diapit dua. Asalnya kita nggak ada, kemudian diadakan. Setelah diadakan ini yang kita hadapi apa lagi? Akan tiada atau meninggal dunia. Dari tidak ada kepada ada, kemudian siap-siap untuk menghadapi tidak ada. Tidak ada sebelum diciptakan, ada setelah diciptakan.
ada setelah diwafatkan. Nah, ini tauhid. Kita akan menghadapi tidak ada nang hadir. Adakah di awak pina ada tanda-tanda sudah? Awak pina gegeringan beruai. Obat pina hafal, obat pina hafal, ngarang obat pina hafal sudah. Ibu-ibu tuh di tos ibu-ibu tuh bisa ada minyak kayu putih, minyak angin. Nah, apa tadi Prisker namanya betul pengalaman tak? Apalagi minyak urut, minyak oles, mulai GPO sampai minyak ibu Ida Dayak. Itu tanda tuh kita tidak bisa menghina. Itu hanya usaha ikhtiar. Itu tanda bahwa kita akan ditiadakan. Dan itu tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu. Kalau tidak bisa kita hindari, manfaatkan sebelum kita ditiadakan Allah. Cari yang bernilai ibadah supaya kita menghadap dalam ibadah. Arahkan kepada yang bernilai kebaikan. Karena kita ingin nanti menghadap, ingin dalam kebaikan. Cari ibadah yang sedikit tapi luar biasa banyak pahalanya. Apa dari seluruh ibadah-ibadah yang pahalanya mengalahkan ibadah-ibadah yang lain? Tidak lain menuntut ilmu. Tidak ada lagi ibadah yang paling hebat dari seluruh ibadah kecuali mau menuntut ilmu. Itu Pak Ibu, sembahyangnya kalau kada berilmu sia-sia, puasa kalau berilmu sia-sia, berzakat kalau berilmu sia-sia, berhaji kalau berilmu sia-sia, semuanya sia-sia kalau tidak pakai ilmu. Semuanya ilmu yang membimbing kita. Setelah berilmu, agama itu lalu kuat. Pegangan terhadap agama ini lalu kuat. Gimana hendak berjuang kalau ada ilmu? Bapak Ibu, gimana hendak berjuang kalau ada ilmu? Perjuangan itu semuanya pakai ilmu. Tuntut ilmunya dulu, baru mengamalkan, atau beramal sambil menuntut ilmu. Kita nanti Pak Ibu, orang sekarang ini banyak menuhankan akal, tidak melibatkan ilmu. Kalau sudah dia menuhankan akal, tidak melibatkan ilmu, dia tidak akan melibatkan agama. Makanya dia urut tadi, akal kita diisi dengan ilmu tauhid. Beda akal orang bertauhid dengan akal orang tidak bertauhid. Orang bertauhid, akalnya yang sempurna itu Allah. Orang tidak bertauhid sombong dengan kesempurnaan yang dimilikinya. Beda. Suaranya merdu, napasnya panjang, Qurannya hafal, ribuan hadis menguasai, usul fikihnya dalam, mantiknya menguasai, balaghahnya luar biasa, berdebat menang, tapi kan dia ilmu tauhid sombong. Tapi kalau orang punya ilmu tauhid, apa yang dimilikinya itu menambah ingatnya kepada Allah, karena hafalan itu titipan
otak orang yang hafal. Sebentar aja kalau kamu sombong, dicabut Allah hafalanmu itu gimana? Saon aja, satu on ingatan tuh dicabut, bisa tak kesambang lingkung. Kamu kalau sama ngeyong. Ulun tadi Pak Ibu, malam tadi acara ada di Karpun Diam itu orang kampung tasmihan sekaligus haul guru sedikit ceramah Isra Mi'raj setelah pengajian di Pondok 4. Telepon orang di jalan, guru itu sudah di mana guru? Lagi di jalan. Ini gue mau nikah lawas dan untung hanya di Isya ya Allah. Lagi di jalan ada gue kamu ditunggu kami acaranya Mbak Maghrib. Tanyai tuan rumah kadang memberitahu ulun bahwa acaranya Mbak Maghrib yang ada di Isya. Tanyai tuan rumah, HP-mu itu, HP pintu serahkan ke tuan rumah. Saya mau tanyakan, kayaknya ulun cacat di kampung. Perlu juga kalau ulun menjadi diri. Nah, di jalan. Kalau Bang, dia mau minta kemarin kan setelah Isya. Ini gue tukang maulidannya gue ada acara Indah Isya. Jangan disalahkan ulun. Maulidnya yang salah. Maulidnya acaranya Indah Isya. Jadi tuan rumah. Berarti datangnya ulun di Isya. Selesai. Sekalinya guru lagi di mana? Maulidnya sudah tuntung, sudah selesai. Jar ulun diminta Indah Isya. Ini baru urus selesai Isya. Ada gue, kami ke Maghrib sudah mau ditanya tuntung. Telepon tuan rumah. Jar tuan rumah, bujur aja guru din. Mau ditanya aja nomor ubah. Kenapa maka ulun yang salah? Tadi yang membuahnya, aku komitmen dengan Jepang. Ya udah, tunggu. Tapi guru orang ngomongnya sudah bulik di situ. Sampai ulun ke situ pakai gue, langsung tasmiyah, langsung ceramah. Selesai, dia tuan rumah, maafi guru kami kesalahan maulid. Itulah nih Pak ngomong orang kampung. Orang kampung gelisah. Udin belum datang. Bahwa ini maulidannya memang besok-besok karena acara Indah Isya ada lagi tujuan maulid. Guru Udin memang berjanji datangnya Indah Isya dan kami pun mau jadi guru Udin Maghrib pulang ke pengajian Indah Isya bisa untuk ibarat orang sungai itu bakal lahir dulu dan ditampar lain. Kalau dia mau setelah Isya orang bisa datang. Apabila dia tidak bisa, silakan yang lain. Bisa. Itu dicatat sudah. Terpaksa ngomong. Tuan rumahnya hanya ngomong dari orang maulid. Apa orang maulid ngomong? Guru dia kenapa nggak cerita? Maulidannya jadi ulun kenapa maka? Jangan ngomong imbang lagi gue maulidan dulu. Isya kami sembahyang baru nunggu biar. Nah, paling bersyair sedikit lah ya ulun ada pengajian di daerah Pondok 4 itu pun jalan dalam Masjid Kuba, jalan dalam ada yang tak jalan beli tanah, jalan dalam sampai daerah Cipokas itu, sampai daerah Karbutumuluyong. Setelah itu bilang rumah sakit. Berapa kecepatan karena ditelepon buahnya, guru kamu orang boleh, orang
ada pun 200 ikan bukan 100, 200 hilang 100 kecepatan tuh. Yuk dulu kurang kayak ini dulu, jangan lagi pian guru di mana di ayo guru kami menunggu pian kami bahasa Israel sedikit, nah bagus, atau kami istirahat sejenak, bagus, makan wadai dulu nunggu pian. Ini ada guru di mana, ini guru di jalan cepat guru lah, orang kampung bulikan sudah sebagian, nama dengar bulikan ya apa pian. Kalau posisi seperti itu gimana? Bukan, kalian tahu di jalan kayak apa? Jangan makan dadakan, kan? Bapak Ibu, mendengar bulikan orang kampung tuh Pak Ibu jadi 100-an lebih kecepatan tuh dia. Tapi maaf, mobil kalian 100, mau mobil Pajero, ini hilang di tikungan. Banyak perumahan, sekian Pak Ibu orang. Nah itu sama juga tuh Pak Ibu, ulun gak disanggup, ulun ini punya kekurangan juga di perjalanan ini. Jadi ulun jujur ya, kadang kawat ulun nekat, kadang kawat Bapak Ibu. Pernah kejadian ini sedikit, kita kekurangan ya kayak itu aja. Yang punya yang lebih itu Allah, itu caranya. Lalu kita banyak memahami juga, kita paham dengan orang harus paham juga dengan kita. Guru yang bulan depan tanggal malam bisa mengimami sembahyang hajat guru. Kami guru anak berangkat haji tahun ini, tunggu malam insya Allah, dan dijemput guru pian kami setelah asar, insya Allah usahakan sudah ada di tempat, artinya menjemput pian karena acaranya di pagi hari, tubuh apa lain bundaran belok kiri, insya Allah kalender asar dijemput. Berarti jadwal asar harus dibuka dulu, minta atau digeser. Telepon kurang kan sebulan. Tanggal kayak Pak Bu, menurut dia. Awalnya kita majukan ke zuhur, orang minta sampai hajat. Ini guru bisa. Pas guru itu kamu asar itu ada rapat juga di kampung. Nah mantap, alhamdulillah. Sampai Pak Ibu tanggalnya santai. Kalau di rumah nunggu jemputan santai aja di rumah, nunggu tenang aja, nggak tanggung jawab kamu menjemput, nang lambat mau menjemput juga, hadap cepat menjemput juga. Nah penting perjanjian nggak asal jemput, berarti nggak asal sudah di tempat. Duduk santai, minum dulu, ya tinju. Lambatnya dia menjemput, oleh hari berapa? Berapa jam? Berapa? Jam setengah lah. Cempaka tuh kalau sore bebannya banyak di samping jalan. Cempaka namanya lain pada harinya, nyaman aja lagi. Duduk santai. Nah dulu setengah jam kan maghrib, ambil HP. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi nggak acara malam ini. Jadi ini guru kebetulan ini mobil ada masalah guru. Maksudnya boleh rusak mogok di jalan. Gimana nih? Kalau guru berangkat sendiri guru. Berangkat sendiri. Ini guru. Ini kebetulan mobilnya guru ada masalah nih. Jemput pian. Ini insya Allah. Tapi kan sempat nih Pak ini maksudnya maghrib di sana. Ini guru kami tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa maka mobil rusak? Kata ngomong.
nunggu ulun memperhatikan jadwal daripada orang meminta. Guru ini sebenarnya curhat nih kisah kekurangan. Jadi ulun kalau ada masalah cepat dihubungi. Inggih, keluarkan mobil. Udah ini, kenapa maka dijemput mobil orang menjemput ada masalah? Oh iya kan, kenapa baru aja? Hari tahu juga. Ayo doakan, jangan tapi laju-laju, jangan berpanggil ke itu. Dan selamat, jangan tapi laju-laju, ngalih juga. Jangan laju-laju, berarti kalau laju masalah. Doakan yang boleh selamat. Iya nyetir mobil udah ingat ya nih, ayo doakan. Ini. Hotel juga soalnya doa langsung sampai di mana tuh Gardu Indo 4 kali nih. Telepon dari guru sudah di mana? Baru di Gardu Indo. Ini lain pulang telepon siapa lagi orangnya nih? Ini kan acara berhari kan Pak? Iya. Ini kan masalahnya mobilnya rusak yang jemput. Ya guru, kami tunggu ya guru. Ya. Gardu Indo terus sampai di daerah Benihirang, belum betul-betul jauh lagi. Benihirang kalau kita. Ya, guru, ini sudah maghrib guru. Jadi orang kerja sampai maghrib. Muka itu caranya guru kami guru di sini ya sudah kali jadi biar. Ini Bapak. Ya, assalamualaikum. Mana nangakan kok? Sudah kencang-kencangnya dirimu orang. Yuk, udah apa-apa, duduk blok samping jalan Benihirang. Ada sanggup makanya jalannya. Ulun punya kekurangan juga. Kecepatan sudah maksimal tuh. Gak apa ulun gak baik mengabulkan izin kurang tapi ulun celaka. Yuk, ya kan? Celaka di perjalanan gaya. Lemas baik gue. Iya kan? Nang dulu, mana nangkat. Untung gak dijentuhan. Untungnya keluarga ingat Allah itu aja Bang. Allah mau uji. Nah, jangan dia tinggi tuh. Telepon pulang kada bakal. Jangan. Ya mati. Nomor orang diblokir semua. Ada kau berjanji orang ini kada kau dijanji lagi. Ada kau perjanjian ini kada pas orangnya. Mau ulah banyak pikiran blokir aja sudah selesai. Kenapa juga aku kan mau blokir. Itu caranya. Guru tenang aja guru. Pian sembahyang di jalan ke guru. Karena guru kami berwirid nunggu pian sembahyang aja. Kan isya guru masih molor juga guru. Nah kan nyamannya dikit. Kacipul kayak gue sampai jalan. Pas azan berkumandang. Di masjid itu ada jembatan tuh, ada masjid. Di sini juga orang kenal mulutnya. Kayaknya dulu hadang-hadang pamat ajar masuk. Juga kalau tahu ini guru di suruh gue jadi imam, sedangkan tadi pikiran tadi apa? Ya sedikit lah manusiawi. Ini manusia juga. Ibarat itu ada galau sedikit. Ulun takutan kalau sampai yang maghrib tak 4 rakaat sampai ke itu baik. Kekurangan juga ulun nih. Ada kau juga ulun apa ujar kurang. Ada masa-masanya juga. Diamnya ulun. Azan ulun amat masuk ulun. Taknya ada imam maju sudah. Guru di artinya jangan disambat, jangan mundur. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Dulu doa. Yang belakang dulu pulang sampai ke rumah isya santai. Hah? Jangan bibinya kita ulang. Biasanya itu. Hah? Untung nggak sudah acara. Ayo ha, tanam dulu, ayo lukisan lah. Nak minum dulu air hangat. Tenang dulu pikiran. Hah? Kenapa kisahnya? Ayo hadam dulu tuntung. Han bibinya ini maaf bu, anak tahunnya tuh tinggi gak bu? Jadi baru baik. Bujur gak bu? Anak tahunnya tuh tinggi. Bujur gak bu? Nah, bujur ya. Dulu gue pakai dulu minum. Apa kisahnya? Kayak ini. Acaranya ini. Kan kita datang disuruh karena mobilnya rusak sampai gini hilang. Hanya digagalkan orang kali jadi sudah karena sudah maghrib nang lainnya nang memimpin guru kali jadi gagal guru kami mengharapkan apa jawaban diserakan bakal orang bakal orang itu bakal tapi kalau bijak nah dididik kalau bijak bakal aja kalau bijak ya sudah menenangkan suasana hati kan. Menenangkan suasana hati. Kita ke mall yuk, makanan sushi kan. Kita ke mall yuk mana sushi. Nah, yang jenis kan ada. Ayo, topik mana? Masker itu mana? Kacamata itu mana? Ini nanggung. Betupi, kacamata, masker, celana, baju, celana. Menenangkan suasana itu penting juga. Kita ke sushi yuk, ayo. Ya. Tapi jiwa ini bisa sudah bibitnya tidak apa-apa bisa seperti itu usah tapi tidak benar kayak gincu tak ibu dia mau bibitnya tidak ada biasa kalah kita dah awal bujur lah bu betul dia bujur lah bu ada kawan belinya sudah lang dicepat dipercepat ngalinya. Bapak Ibu, mau kada rapi memilikinya, demaunya, ayo kita, makan boleh, kita makan ya kita, ayo, nampak kayak sumpit kita, mengalihin ini, dagingnya tak terhubung, kada bisa, ambil saja gerbu, nah makanya belajar, kalau nggak bisa sumpit tidak bisa. Orang besok pernah menteri jero wajib dari pariwisata zaman SBY gitu. Waktu itu hotel Mercury belum diminta untuk ceramah di hotel Mercury, sekarang berganti namanya juga. Supir menjemput, temani aku menuju tempat itu, jangan gue, ulun hanya diminta menjemput. Kalau ke situ tuh dia kan kita, tuh enak ada telepon di guru sudah ada tempat, dia mengarahkan di mana tempat duduk guru, ya, menuju ke tempat. Tabrak, kaca, kaca, dindingnya kaca, kenapa ada tanda debu? Ya, iya, apa penting terpecah kacanya? Nah, kita iya sudah. Lalu ke kaca sekali, kekurangan. Ada pelusupan, apa disupan apa? Memang kekurangan. Ada
sifat kekurangan kita nih Pak Ibu. Lalu kita tuh kadang terlalu menampilkan yang supaya sempurna tuh gimana? Lelah Pak Ibu kita. Yang sempurna itu Allah. Lain pada Allah kekurangan. Kekurangan kita. Satu kantor lagi, guru yang bisa menceramah di kantor kami, halal bihalal, kantor apa? Kantor anu. Ini insya Allah jam berapa? Jam 9 guru mulai. Kalau bisa jam setengah 10 sudah mulai ceramah, jam setengah 11 selesai. Ulun setengah 12 ada di Brimob. Gimana Pak? Aku kantor namanya, kadang-kadang jam karet juga. Pak Guru ini pengalaman masuk kantor, orang penyuluhan juga di kantor. Saatnya pimpinan kantor ini menyambut tamu dari Jakarta di bandara, tapi satpam guru silakan dia masuk. Di mana lu tuh duduk di depan tuh guru tuh, karena mobil tuh pimpinan orang Jakarta, kamu sama-sama ya. Lalu guru ini baik gue masuk, satpam aja masuk guru. Sarung lah waktu itu, sarung belum pakai mesnya gitu, sarung. Tapi kan besok kan duduk diusir orang. Jangan duduk situ, keluar sampean. Jadi urusannya sampean ini keluar rumah. Diusir lagi, keingatan oleh kekurangan. Dulu ini diusir orang, pernah al-fakir diusir. Ada apa-apa? Ada tahu ini dalam hati dia keluar, diusir. Artinya si ketemu Jakarta, sampai ini siapa? Keluar, langsung ke itu. Dia keluar. Apa aja? Saya bilang, guru, kenapa keluar dia? Aku diusir. Hah? Orang dia ngomong, dia nggak bicara banyak. Kalian perlu merampakkan. Biarkan aja dulu. Akan tahu seiring waktu yang tepat. Dia mau di Serpong. Berapa tahun dia Serpong di sini? 2 tahun guru sudah. Kadang-kadang perpanjangan guru. Ada apa aja udah nonton halal gewentian nih. Ingin guru lah. Kayak apa guru tadi nyaman guru ini. Kalian bapak, dia makan nyaman, kamu jangan naik. Bapak Ibu, nyamannya dari sini. Jangan sakitnya dari sini. Ilmu tauhid kan. Kalau pada itu sakit tuh hati, sakit dia pada piannya menyakiti hati pian, dia menyenangkan hati pian, mainkan ilmu. Datang pimpinan kantor. Nah, sama apa orang Jakarta kedua. Kenapa malah guru di sini? Satu, kenapa guru di sini? Apa? Di sini marah langsung. Si diusir. Siapa yang diusir? Guru Udin. Ini guru tahu lah. Ada tahu Pak siapa yang mau usir? Guru. Maaf guru lah. Kelakuan perubahan pidana. Tunjukkan guru Udin siapa orang yang mau usir. Guru mutasi langsung. Maka itulah pimpinan kantor itu kan mutasi itu apa? Aduh sahai, jangan mutasinya, jangan gara-gara urut, jangan mutasinya. Kayak ini aja Pak, pian sama tamu dari Jakarta gini, tangan pian gandeng tangan ulut, itu kan mantap, nah gandeng itu, langsung duduk. Mulai acara nama usia guru tadi nanya, siapa betapa ini? Nah, sumpannya ini sumpan kita
Kita kadang membuat dia malu, tapi dia malu sendiri. Nah, akhlak harus seperti itu baik-baik. Caranya kita kekurangan. Ini hari ini supaya kita mengakui kita ini punya kekurangan. Bisa aja dihina orang dan sebagainya. Coba lihat kekurangan. Dan zaman sekarang ini hingga mencari kekurangan orang. Padahal orang ini punya kelebihan, tapi dicari aja berita sumber kekurangan, dibully aja terus, ditutup aja tempat-tempat nang sini kampanye. Siapa tuh guru? Kesalahan. Dicari terus kekurangannya. Itu baik. Lalu ceramah dulu. Ceramah. Kantor dari ceramah selesai. Alhamdulillah. Guru ternyaman, guru masih lampian. 4 mata belum dapat lampian. Tuh, Pak, saya kantor. Jadi jalan. Ikam komutasi kantor. Pak, jangan dimutasi. Iyan kalau memutasi anak buah ini, jangan lagi bersahabat dengan Allah. Jangan kayak itu guru. Jangan bersahabat lagi dengan Allah. Allah blokir nomor saya. Ini guru. Kenapa ikam dengan guru di muka itu? Belum baik dari tahu. Makanya tanya dulu. Belajar dong berakhlak. Ingat juga pimpinan kantornya. Nah, kenapa? Si mengaji. Lain lawan pimpinan nang tadi bisa mengaji. Dasar maaf nang hadir sakaras-karas hati. Walaupun pimpinan kalau mengaji ada aja lemah lembutnya. Sakaras-karas hati orang nang kada mengaji dasar karas bujur. Jadi orang kamu tanya wasi buta. Apa wasi buta? Mohon mantul, keras kepala, keras hati, masa bodoh masyarakat, teriakan rakyat kasihan. Kenapa? Ada keras hati. Kenapa seperti itu terjadi dulu? Karena tadi memandang diri itu punya kekurangan juga. Nah, insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Panjang sebenarnya Pak ayat gue. Membacanya ini sedikit ya kalimatnya, kita menerangkan cara mempraktekkannya. Ulun di pengajian dimanapun, teorinya main, cara mempraktekkan main, lalu hidup ilmu itu. Mau sekedar membaca aja tanpa teori praktek, ilmu itu tidak akan hidup. Nah, mudah-mudahan apa yang dibaca walaupun sedikit tadi kawan ulun mempraktekkan, yang pun kau praktekkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fun ya karim, wa'fun ya rahim, wa'fun ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alaina fihi 'ala as-siyam wal qiyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alna wal jami'il hadirin wal hadirat jamaah majlis ta'lim masjid al-islah sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.